Yang selanjutnya tuh ada kita nih tergolong makar karena kita dugaannya perencanaan penggagalan pelantikan Presiden Republik Indonesia Jokowi tahun 2019 yang diduga membawa bahan peledak, akan menciptakan kerusuhan di DPR MPR, menolak pelantikan Presiden Joko Widodo. Itu kedua, makar yang kedua. Di samping itu juga kemudian kami masih ada di dalam tahanan Bang Sahgan dan Nenggolan dan Jumhur Hidayat serta Anton Permana. Dia dikenakan undang-undang ITE ya. Nah itu, maka jadi kami semua berkumpul bersepakat. Kami salah satu inisiatornya yang tadi disebutkan Bang Sahgan dan Nenggolan, Pak Eko Sanjoyo, Hatta Taliwang, Edi Mulyadi, kemudian Bang Munarman, saya sendiri Jali Kitung, sama adenda kita tuh mahasiswa yang cerdas Zainuddin Aksad ya, yang MC ya? Iya yang MC tadi. Nah, kami sepakat tuh di seminggu ini intensif kami rapat bagaimana kita kumpulkan semua tapol untuk mendeklarasikan persaudaraan tapol-napol 2014 dan 2024 seperti yang Anda ketahui. Ya artinya tadi. Untuk pemimpin baru ke depan ini Pak Prabowo nih untuk tapol-napol ini kami mendukung. Permintaannya sendiri seperti apa untuk? Ya itu kita minta agar Pak Presiden Republik Indonesia terpilih Pak Prabowo Subianto di masa kepemimpinannya nanti dia bisa mengeluarkan keputusan presiden ya. Keputusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan pasal 14 ya kalau tidak salah tentang amnesti, abolisi dan rehabilitasi, kira-kira begitu. Nah, saya orang yang sebenarnya sangat cinta, saya orang yang sangat bangga, saya orang yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi Anda semua. Jadi sekaligus juga saya minta bahwa kepada teman-teman media nih sebagai orang yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat tentang informasi-informasi yang berkembang. Kalau saya bukan norak, tapi saya selalu mengulangi bahwa ini adalah warisan Habibie yang harus kita pelihara dengan baik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang kebebasan pers itu adalah warisannya Habibie. Nah ini kita minta juga Pak Prabowo sebagai the best legacy nanti, warisan terbaik Prabowo di awal jabatannya masuk nih dalam program 100 hari kerja Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, bahwa kami ini para tapol-tapol diberikan yang tadi kita minta, baik itu amnesti, abolisi maupun rehabilitasi. Jadi ini kan bagus, dan ini juga bukan hanya untuk, nah ini catat, ini penting sekali nih. Tadi karena yang lain tidak mengucapkan ini ya, ini penting. Ternyata alhamdulillah nih, bahwa rehabilitasi nama baik para tahanan politik dan narapidana politik di era kepemimpinan Jokowi ini bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk saya Bang Jali Pitung, Bang Akbar dan kawan-kawan, tapi ini juga untuk kepentingan Prabowo Subianto itu sendiri ke depan, baik secara nasional maupun secara internasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap menjelang pemilihan presiden, setiap menjelang pemilu, selalu itu ada yang namanya isu-isu negatif terhadap Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM lah, penculikan apa dan sebagainya. Maka apabila keinginan kita 3 permohonan ini dapat dia penuhi, itu membuktikan secara faktual dan yudisial bahwa Prabowo mencintai demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai hak dan HAM ya, hak asasi manusia. Jadi artinya apa yang kita tuntut 3 poin tersebut ini juga bukan hanya untuk kami nih para tapol-tapol, tapi ini untuk kepentingan Pak Prabowo baik secara nasional maupun secara internasional. 3 poinnya apa tadi Bang? Saya agak 3 poinnya itu nanti kalau saya lupa ya, kesimpulannya untuk tetap idealisme. 3 poin mau diskusi. Oh iya, kita tetap tidak. Ini saya lupa nih ya. Iya, itu sudah. Jadi soalnya ada 3 poin tadi nih kan, mana ya? Yang penting itu kan. Handphone saya mana ya? Oh, Nah itu banyak. Ini baru di luar 3, di rumah bisa 7 kali. Jadi ini saya ada piagamnya soalnya. Simpulannya aja. Iya betul. Jadi
3 poin itu adalah Atau salah satu. enggak 3. Tiga aja. Sebutin semua. 3 saya sebutkan. Nih ya, 3 nih ya. Nih. Jangan lama. Enggak memang ada. Apa sih? Lama aja Bercanda. apa? Apa nggak apa-apa, Bang? Jadi poin pentingnya kan gini. Yang pertama nih ya, tujuan berdirinya kan sebagai wadah perjuangan untuk mempererat persaudaraan para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014 sampai 2024. Yang kedua, ini penting, sebagai wadah perjuangan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berbicara, serta tetap melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek kekuasaan yang otoriter. Artinya kita tetap kritis. Gitu. Yang ketiga, Bang. Yang ketiga adalah sebagai wadah perjuangan untuk memperoleh abolisi, ada 3 juga, amnesti dan rehabilitasi bagi para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014 dan 2024 serta menuntut dibebaskannya saudara-saudara kita nih yang saat ini menjadi tahanan politik dan narapidana politik yang saat ini masih di dalam tahanan. Tuh itu. Jadi permintaan kita adalah abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Ini close statement nih. Tadi kan disinggung Pak Nenggolan sudah bicara dengan Sekjen Gerindra. Oh iya. Bukan. Apa? Wakil ketua umum atau ketua harian. Iya. Pak Dasko. Pada itu gimana harapan Abang tuh? Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa saya Bang Jalil Pitung berharap, bahkan saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo akan memenuhi 3 tuntutan atau 3 permohonan kita dari Kapolda dan Napolri. Ini Bang Jalil yang mau nanya. Ini kan ada indikasi menghalangi untuk penolakan dari Partai Merah. Berarti kan otomatis untuk aktivis yang sekarang ini, Kapol dan Napol ini, berarti akan mendukung dong penobatannya. Itu karena dijanjikan. Bila mana mendukung untuk penobatan. Penobatan? Pelantikan untuk Gibran dan ini kan ada indikasi bahwa nanti kubu yang sama Partai Merah itu ya Allah ya, Iya. itu akan mengalami ada rencana itu ya. Ini kita udah dengar. Berarti kalau untuk aktivis yang sekarang ini Napol dan Napol ini, apakah akan ikut mendukung pelantikannya atau memang ambil jalan tengah? Ambil jalan tengah karena ini sudah dijanjikan. Bila mana memang ini kan otomatis kan dari kubu ini kan berarti otomatis kan akan berjuang supaya Gibran dan ini kan tetap dilantik. Bila mana sudah berjuang ternyata pada saat di presiden jadi presiden dan ternyata dia mengingkari apa itu ganjarannya. Saya tidak mau gitu. saya tidak mau terjebak dalam kalimat juga yang menurut saya di luar konteks kita hari ini. Jadi terkait dengan bukan. Jadi terkait dengan pilkada, proses pilkada dan sebagainya. Ini kita di luar itu. Kita tidak ada urusan itu dengan pilkada. Kita tidak ada urusan dengan pilpres ya. Jadi kita tidak mendukung siapa-siapa. Iya, kita tetap netral. Kita tetap kritis. Kan tadi disampaikan juga. Kita akan mengkritisi misalnya politik dinasti. Kemudian kita juga konsen dan fokus tetap dalam pemberantasan korupsi. Pak Prabowo salah satunya, bahkan satu-satunya menurut saya yang saya nonton pada saat debat capres itu cuma Pak Prabowo yang menyinggung tentang pemberantasan korupsi. Maka kami akan kawal itu. Dan ini kalau Anda ingat semua nih teman-teman media, ini adalah amanat reformasi pada ketetapan MPR, betul ya, nomor 11 pasal 13 tahun 99 tentang pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sepakat ya? Ya. Nah, makanya harapan saya Prabowo ingin agar bisa dia mengembalikan cita-cita luhur bangsa ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Termasuk juga kita nanti berharap hal-hal lain seperti nasib-nasib buruh seperti apa supaya Pak Prabowo punya perhatian begitu. Maka kita ingin permohonan kita yang 3 poin tadi dari Tapol Napol ini menjadi bagian dari program 100 harinya Pak Prabowo. Maka kita butuh teman-teman media juga untuk berperan aktif dalam mengontrol seluruh kebijakan negara di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sudah ada komitmen. Oh iya, kalau yang urusan itu tuh kita nggak mau nyampurin. Kita nggak mau dukung kalau itu kurang baik ya kita protes.
Ada kompensasinya nggak? Bila mana kan biasanya kan pastinya kan cuma janji di awal. Ternyata pada saat dia sudah dilantik, ternyata dia melanggar, tidak memberikan. Ada kompensasinya nggak? Wah, kita tetap kritis. Oh. Diberikan pun tetap kritis. Hmm. Saya Bang Jali Putung sudah komitmen. Saya pendukung Prabowo dari 2009 sampai 2024. Tapi ketika beliau lupa, saya tetap kritis. Bahkan kami akan unjuk rasa untuk mengingatkan. Ya. Dan itu ketika katanya nanti pemilihan umum ke depan itu kan sudah ada wacana diganti dengan cara dari antar MPR lagi nih Pak. Ya itulah Bukan makanya. dari pemilu. Maka tadi saya sampaikan, saya adalah bagian dari tim kelompok yang mendorong dikembalikannya Undang-Undang Dasar 45. Jadi MPR kembali kepada posisinya sebagai lembaga tertinggi negara. Nah itu. Jadi ini tidak mengkhawatirkan nanti ketika rakyat tetap bisa memilih seperti biasa dan juga ada kejujuran di dalam. Oh iya, jadi kita bisa kontrol itu. Dan itu dengan perbaikan tentunya. Karena itu kan ada satu yang misalnya yang diprotes. Ya belajar dari pemilu dari 2000 pasca reformasi ke sini, itu kan ada beberapa yang kita harus koreksi kan, Ya. termasuk juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah menurut saya ini adalah pemilu yang dengan biaya sangat mahal, tapi kualitasnya rendah. Nah jangan sampai kita dari era demokrasi yang liberalis seperti ini, bukan demokrasi yang liberalis seperti ini, dia bisa menjadi demokrasi kapitalis. Kalau itu sampai terjadi, maka siapa yang punya uang banyak, dia yang bisa mengambil kekuasaan. Iya, gitu loh. Oleh karena itu kita minta agar dikembalikan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Satu di antaranya pasal 6 itu juga bahwa presiden harus kembali tuh. Presiden harus orang Indonesia asli, bukan pribumi, warga negara Indonesia asli. Jadi kita tidak ada perdebatan lagi di situ, finish kita di situ. Kemudian ada yang diperdebatkan masih tentang batas maksimum presiden 2 periode. Kalau dulu kan tidak dibatasi, itu dibatasi 2 periode. Nah, kenapa saya tertarik mendorong kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Contoh misalnya ini adik-adik kita mahasiswa, buruh dan sebagainya yang selama ini masih penasaran ingin membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kalau itu dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45, maka semuanya kembali kepada pasal 33. Seluruh kekayaan negara ini dikelola oleh negara, dalam hal ini BUMN. Nanti didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat, itu yang benar. Tapi kalau diberikan kepada swastanisasi begini kan jadi suka-suka si pemodal, akhirnya kita jadi bangsa kuli, jadi outsourcing, omnibus law dan sebagainya. Ini lebih cenderung membela kepentingan kelompok oligark, pengusaha-pengusaha. Maka di negara kita mau dibuat siapa? Nah, kita kembali harus membuat GBHN, garis-garis besar haluan negara. Maka stabilitas politik, stabilitas hukum dan ekonomi bisa terjaga. Karena master plan bangsa ini ke depan dia panjang. Siapapun presidennya dia tetap jalankan. Kalau sekarang kan ganti wali kota, ganti kebijakan, jembatan diganti lagi taman. Nah ini suka taman diganti lagi masjid. Ini suka gereja, jadi tidak konsisten. Dan ini juga merusak anggaran yang seluruh berubah. Jadi tetap optimis ya. Kita tetap optimis. Saya pribadi dan kami ini optimis bahwa Prabowo bisa memimpin bangsa ini ke depan. Nah, untuk kembali lagi saya tekankan tentang pemilihan umum pilkada, kami tidak ada kaitannya dengan kepentingan hari ini. Siapapun yang terbaik buat rakyat, ya itulah yang terbaik buat bangsa ini. Makanya terjadinya